Halo Tribunar, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Kamis 16 April 2026, di mana selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. 44 penumpang KM Putra Kris selamat usai kapal kandas di perairan Benjina, Kabupaten Kepulauan Aru. Sebanyak 44 penumpang kapal motor atau KM Putra Kris berhasil diselamatkan tim SAR gabungan setelah kapal yang mereka tumpangi mengalami kandas di sekitar perairan Benjina, Kabupaten Kepulauan Aru, Rabu 15 April 2026. Peristiwa ini sempat menimbulkan kepanikan, namun respons cepat tim penyelamat memastikan seluruh penumpang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Kepala Kantor SAR Ambon, M. Arafah, menjelaskan bahwa pihaknya menerima informasi kejadian tersebut sekitar pukul 9:40 waktu Indonesia Timur. Tak berselang lama, tim SAR gabungan langsung diberangkatkan. Setibanya di lokasi sekitar pukul 11:58, tim langsung melakukan proses evakuasi secara bertahap. Sebanyak 30 penumpang pertama yang terdiri dari balita, anak-anak, hingga orang dewasa diprioritaskan untuk dievakuasi menggunakan RIB menuju Pelabuhan Dobo. Proses penyelamatan kemudian dilanjutkan pada sore hari, sekitar pukul 16:27 waktu Indonesia Timur, tim kembali mengevakuasi 14 penumpang lainnya dari kapal nahas tersebut. Berdasarkan informasi, KM Putra Kris bertolak dari Pulau Longgar, Apara menuju Kota Dobo dengan membawa total 44 penumpang. Namun saat melintas di sekitar perairan Pulau Benjina pada pukul 8:20, kapal mengalami kandas dan tidak dapat melanjutkan perjalanan. Operasi penyelamatan ini melibatkan berbagai unsur potensi SAR, diantaranya Basarnas, Polairut, BPBD Dobo, serta masyarakat setempat. Dalam proses evakuasi, tim menggunakan sejumlah alat utama seperti RIB, USS Dobo, dan longboat milik warga. Dengan seluruh penumpang berhasil ditemukan dan diselamatkan, operasi SAR resmi dinyatakan selesai dan ditutup. Seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami sampaikan perkembangan operasi SAR hari pertama sekaligus penutupan operasi SAR. Kecelakaan kapal KM Putra Kris dengan POB 44 orang mengalami kandas di sekitar perairan Benjina, Kabupaten Kepulauan Aru. Pada pukul 11:58 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan tiba di lokasi kejadian dan melaksanakan proses evakuasi sebanyak 30 orang yang terdiri dari 14 orang balita atau anak-anak dan 16 orang dewasa dievakuasi menuju ke Pelabuhan Dobo. Pada pukul 16:27 local time, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 orang dalam keadaan selamat yang terdiri dari 10 penumpang dan 4 ABK dibawa menuju ke Pelabuhan Dobo. Dengan ditemukannya 44 orang korban KM Putra Kris dalam keadaan selamat, maka operasi SAR dinyatakan selesai dan diusulkan untuk ditutup. Seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih. Afiknam Jagat Samakram. Informasi lainnya, Tribuners, Disdikbud respons rusaknya bangunan sekolah, revitalisasi SDN 81 Malteng telah diusul.
Bangunan sekolah SD Negeri 81 Maluku Tengah yang berlokasi di Negeri Lahakaba, Kecamatan Telutih belakangan mendapat sorotan lantaran kerusakan bangunan sekolahnya. Para siswa SD Negeri 81 Maluku Tengah terpaksa harus belajar di dalam ruang kelas dengan kondisi atap yang bocor. Merespons hal itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Maluku Tengah telah mengusulkan revitalisasi satuan pendidikan pada tahun anggaran 2026. Usulan itu disampaikan Disdikbud Maluku Tengah ke pemerintah pusat dan sementara menunggu pengumuman. Demikian dikatakan PLT Kepala Disdikbud Maluku Tengah Hussein Mukadar kepada Tribun Ambon Rabu 15 April 2026. Ia berharap agar SD Negeri 81 Maluku Tengah menjadi sasaran revitalisasi di tahun anggaran 2026 ini. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, nasib malang dirasakan para siswa SD Negeri 81 Maluku Tengah di Jalan Sinawasa, Negeri Lahakaba, Kecamatan Telutih. Para siswa terpaksa belajar di ruangan kelas yang mengalami kebocoran pada bagian plafon hingga atap. Jika hujan, mereka terpaksa belajar di ruang perpustakaan sekolah. Kondisi bangunan SD Negeri 81 Maluku Tengah mengalami kerusakan parah setelah puluhan tahun digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Hingga kini, sejumlah ruang kelas yang rusak belum juga mendapat perbaikan dari pemerintah daerah. Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 81, Rahima Mualo mengatakan, kerusakan bangunan sekolah sangat mengkhawatirkan, terutama saat musim hujan. Aktivitas belajar mengajar terpaksa tetap dilakukan meski beberapa ruang kelas dalam kondisi tidak layak pakai. Ia menjelaskan pihak sekolah dan para guru merasa cemas karena bangunan yang digunakan sewaktu-waktu bisa roboh dan membahayakan keselamatan siswa. Duduk tenang. Duduk tenang, duduk tenang. Masih dari Maluku Tengah, Tribuners, dari Pustu ke Puskesmas, Wakal Malteng kini miliki layanan kesehatan mandiri. Puskesmas Wakal di Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, resmi beroperasi pasca diresmikan Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awad Amir. Peresmian ini menandai babak baru layanan kesehatan di negeri Wakal. Sebelumnya, fasilitas kesehatan di wilayah tersebut hanya berstatus pusat kesehatan masyarakat pembantu atau Pustu di bawah naungan Puskesmas Induk Negeri Hitu. Perjalanan panjang dimulai sejak tahun 2023 dengan rehabilitasi bangunan Pustu lama hingga akhirnya pada tahun 2025 pembangunan gedung puskesmas baru dimulai di atas lahan yang dihibahkan oleh keluarga Marga Mahu Negeri Wakal. Puskesmas Wakal kini telah mengantongi izin operasional dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dan resmi terregistrasi di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Diresmikannya puskesmas tersebut Selasa 14 April 2026 lalu menjadi bukti terlaksananya janji politik anggota legislatif atau ALEK Maluku Tengah, Subhan Nur Patah, terkait pembangunan puskesmas di Wakal. Kehadiran puskesmas di tengah masyarakat tentu diyakini dapat menjamin akses pelayanan kesehatan ke depan.
Subhan Nurpata yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PAN Maluku Tengah menyatakan rasa syukur mendalam atas berdirinya fasilitas kesehatan ini. Ia menegaskan bahwa pembangunan puskesmas ini adalah bukti nyata komitmennya kepada masyarakat. Subhan juga mengapresiasi kerjasama lintas sektor yang memungkinkan proyek ini selesai tepat waktu. Di samping itu, Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir dalam sambutannya menekankan bahwa pembangunan infrastruktur hanyalah satu bagian dari visi besar pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ia berpesan agar fasilitas baru ini dapat dirawat dan dimanfaatkan secara maksimal oleh warga sekitar. Bupati berharap kehadiran gedung baru ini mampu menyuntikkan semangat baru bagi para tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan yang lebih dekat dan humanis kepada masyarakat. Dengan resminya Puskesmas Wakal, masyarakat kini tidak perlu lagi menempuh jarak jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan tingkat pertama, sebuah langkah signifikan dalam pemerataan akses kesehatan di Maluku Tengah. وسلامة الإيمان والخير والخيرات والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك صفاتك يا الله يا الله يا الله Nakes di Malteng akui terima gaji P3K paruh waktu senilai Rp500.000. Upah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di Kabupaten Maluku Tengah telah direalisasikan sejak Maret lalu. Namun, di tengah realisasi tersebut, sejumlah tenaga kesehatan atau nakes di lingkungan Puskesmas Dinas Kesehatan Maluku Tengah mempertanyakan pemerataan gaji yang diterima. Pasalnya, beberapa nakes mengaku hanya menerima Rp500.000 per bulan. Bahkan untuk 2 bulan terakhir, total yang diterima sekitar Rp950.000. Salah satu nakes mengaku kecewa dengan besaran gaji tersebut karena merasa memiliki beban kerja yang tidak kalah dengan P3K paruh waktu di instansi lain. Diketahui P3K paruh waktu di RSUD Masohi menerima gaji sekitar 1,2 juta per bulan, sesuai standar yang ditetapkan pemerintah daerah. Sebelumnya, Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir menyampaikan bahwa hingga Maret 17, pembayaran gaji telah direalisasikan pada 23 OPD. Bupati menambahkan pemerintah daerah akan melakukan evaluasi serta memperkuat koordinasi guna memastikan proses administrasi ke depan berjalan lebih cepat, tepat, dan akurat. Ia juga mengimbau P3K yang belum memiliki rekening bank agar segera melengkapi persyaratan. Hingga kini belum ada penjelasan resmi terkait dugaan perbedaan besaran insentif yang diterima para nakes tersebut. Para tenaga kesehatan berharap ada klarifikasi dari dinas terkait guna memastikan transparansi dan keadilan dalam pembayaran hak mereka. Untuk diketahui, pemerintah Kabupaten Maluku Tengah mulai merealisasikan pembayaran upah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu sejak 16 Maret 2026. Pembayaran tersebut telah menjangkau 23 organisasi perangkat daerah dengan standar rata-rata sekitar 1,2 juta per bulan.
Proses pencairan dilakukan melalui penerbitan surat perintah pencairan dana atau SP2D sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak pegawai secara bertahap. Kita ke informasi terakhir Tribuners, Blok Bula lumpuh 8 bulan, Bupati SBT desak pemerintah pusat bertindak. Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT, Fahri Husni Al-Katiri, angkat bicara terkait kondisi memprihatinkan sektor minyak dan gas atau migas di wilayahnya. Khususnya untuk Blok Bula yang dikelola PT Carles yang hingga kini tidak lagi beroperasi lantaran para karyawan belum mendapatkan hak mereka. Fahri menegaskan persoalan yang menimpa puluhan pekerja di PT Carles Petroleum Seram Ltd tersebut bukan hal baru. Dalam berbagai kesempatan, ia mengaku terus menyuarakan kondisi yang dialami para pekerja lokal di perusahaan tersebut. Terbaru dalam rapat bersama Komite 2 DPD RI yang melakukan agenda pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Selasa 14 April 2026, Fahri kembali mengangkat persoalan tersebut di hadapan pemerintah pusat. Dalam forum resmi itu, Fahri menegaskan bahwa persoalan di PT Carles Petroleum Seram Ltd sudah berlangsung cukup lama dan hingga kini belum menemukan solusi yang jelas. Fahri mengungkapkan bahwa SBT memiliki potensi migas yang cukup besar dengan 4 wilayah kerja, yakni Blok Bula, Blok Seram Non-Bula, serta 2 blok yang masih dalam tahap eksplorasi, yakni Blok Binaya dan Blok Seram Timur. Namun dari keempat blok tersebut, Blok Bula yang saat ini dikelola oleh PT Carles Petroleum Seram Limited justru menjadi sumber persoalan karena sudah sekitar 8 bulan tidak beroperasi. Dampak dari terhentinya operasional tersebut dirasakan langsung oleh para pekerja yang sebagian besar merupakan masyarakat lokal SBT. Mereka dilaporkan tidak lagi menerima gaji selama perusahaan berhenti beroperasi. Tak hanya berdampak secara ekonomi, kondisi ini juga memicu persoalan lain yang lebih serius, yakni terbengkalainya perawatan aset-aset penting di kawasan tambang minyak. Fahri bahkan mengungkapkan adanya insiden semburan gas yang sempat terjadi beberapa waktu lalu dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat di sekitar lokasi. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat jika tidak segera ditangani secara serius oleh pihak terkait, termasuk pemerintah pusat dan pemangku kepentingan di sektor migas. Selain itu, persoalan sosial juga mulai bermunculan akibat karyawan yang dirumahkan tanpa kepastian. Banyak dari mereka kini kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, bahkan terjerat utang yang tidak mampu dibayar. Fahri mengaku sebagai kepala daerah, ia kerap menerima keluhan langsung dari masyarakat yang terdampak. Namun hingga kini belum ada kejelasan solusi dari pihak perusahaan maupun otoritas terkait. Ia pun mendesak pemerintah pusat dan lembaga terkait termasuk SKK Migas, Kementerian ESDM, serta pihak perbankan untuk segera mengambil langkah konkret
Menurutnya, jika perusahaan pengelola saat ini tidak lagi mampu beroperasi, maka harus ada solusi cepat, termasuk kemungkinan pengalihan pengelolaan kepada pihak ketiga. Tribuners, informasi dari Kota Bula tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang.